Halo cuy, gimana kabarnya? Semoga kalian sehat selalu ya. Oke, pada kali ini saya akan menceritakan alur film yang berjudul Squid Game. Film ini menceritakan tentang sebuah permainan tradisional yang benar-benar sangat mengedankan sekali. Di mana orang yang gagal dalam permainan ini akan tereliminasi atau lebih tepatnya, mereka akan dibunuh. Ya udahlah, kalian juga udah pada tahu kan? Dan untuk film lo, saya akan lanjutin sesudah film ini beres. Ya udahlah cuy, daripada banyak bacot, mending kita langsung gaskan aja ke ceritanya. Let's go! Film dibuka dengan seorang duda pengangguran yang bernama Gi-hun. Hal itu membuat ibunya yang sudah tua harus menanggung beban hidup anaknya, ditambah lagi hutang Gi-hun yang menumpuk kepada Bang Emok. Itu sebabnya kenapa istrinya memilih untuk meninggalkan Gi-hun, karena kerjaannya hanya bermain judi saja. Sang ibu menyuruh Gi-hun untuk melihat anaknya yang sedang berulang tahun. Tapi Gi-hun merasa kalau uang pemberian dari ibunya tidak akan cukup, karena Gi-hun berniat akan membeli hadiah untuk anaknya. Sang ibu yang sangat sayang kepada cucunya, akhirnya menambahkan ceban cekui lagi. Tapi kampretnya, Gi-hun yang hobinya judi langsung ke korotak untuk mencari uang tambahan. Hingga akhirnya Gi-hun berhasil mendapatkan ATM milik ibunya. Setelah membobol ATM milik ibunya, Gi-hun langsung menggolangkan uang tersebut dengan bermain judi. Singkatnya, Gi-hun berhasil menang dan mendapatkan uang yang cukup banyak. Dengan baik hatinya, Gi-hun memberikan si kasir uang untuk jajan seblak ceker. Tapi kampretnya, baru saja akan pulang, Gi-hun melihat sekelompok Bang Emok yang akan menagih hutang kepadanya. Tanpa pikir panjang, Gi-hun pun langsung berlari seedan-edannya. Dan tanpa disengaja, Gi-hun menabrak seorang wanita. Tapi sialnya, ujung-ujungnya Gi-hun berhasil tertangkap. Dengan terpaksa, Gi-hun akan memberikan uang yang baru saja dia dapatkan. Tapi kampretnya, ternyata uangnya sudah tidak ada. Karena sudah dicuri oleh seorang wanita yang baru saja Gi-hun tabrak. Hingga akhirnya Bang Emok tersebut membuat sebuah perjanjian. Jika dalam 1 bulan belum juga bisa membayar hutangnya, maka Gi-hun harus menyerahkan organ dalamnya untuk melunasi semua hutang-hutangnya. Dengan berat hati, Gi-hun pun meminta pada si kasir untuk meminta mengembalikan uang yang sudah Gi-hun berikan. Dengan sisa uang yang dia miliki, Gi-hun mencoba untuk bermain capit boneka. Tapi Gi-hun yang tidak pandai selalu gagal mendapatkan hadiahnya. Hingga tiba-tiba datang seorang anak baik hati yang membantu Gi-hun untuk mendapatkan hadiah tersebut. Dengan mudahnya anak tersebut berhasil mendapatkan sebuah kado. Setelah itu Gi-hun langsung memberikan kado tersebut kepada anaknya. Tapi kampretnya, ternyata isi dalam kado tersebut adalah pistol gasolin. Karena tidak cocok, Gi-hun pun mengambil kembali hadiahnya. Gi-hun pun langsung mengantarkan anaknya kepada ibunya yang sudah menunggu mereka berdua. Singkatnya, terlihat Gi-hun yang semakin sedih karena harus membayar hutangnya kepada Bang Emok sebelum mata dan juga ginjalnya diambil. Tidak lama datang seorang pria berjas. Pria tersebut seperti dukun karena dia bisa tahu kalau Gi-hun sedang ada masalah. Kemudian pria ini mengajak Gi-hun untuk bermain game. Jika menang, maka Gi-hun akan mendapatkan hadiah uang sebesar 100.000. Dan ya, tentu saja Gi-hun tidak akan menolaknya. Tapi kampretnya, Gi-hun gagal membalikan kertasnya. Dan si pria berhasil menang. Kemudian pria ini meminta pada Gi-hun untuk membayar 100.000. Tapi karena tidak punya uang, akhirnya si pria mengatakan untuk mengganti uang 100.000 dengan 1 kali tamparan.
Gi-hun pun kembali untuk mencobanya lagi. Tapi apa daya dan upaya, Gi-hun tetap saja gagal. Hingga akhirnya untuk pertama kalinya, Gi-hun berhasil menang beberapa kali. Dan mendapatkan uang yang cukup banyak. Kemudian si pria menawarkan sebuah permainan yang hadiahnya jauh lebih besar. Lalu memberikan sebuah nomor telepon. Singkatnya, Gi-hun yang takut jika harus kehilangan anaknya, langsung menelepon nomor tersebut. Setelah itu, Gi-hun lalu dijemput oleh sopir yang memakai sebuah topeng. Saat masuk ke dalam, ternyata sudah ada penumpang lain yang sedang tidur. Tapi tiba-tiba, ternyata Gi-hun dibius seperti penumpang lainnya. Ketika sadar, Gi-hun bersama peserta lainnya sudah ada di dalam ruangan yang sangat besar. Mereka semua dipantau oleh para petugas yang menggunakan topeng untuk menjaga identitas mereka. Tidak lama datang seorang pemimpin yang biasa disebut dengan frontman. Sementara itu terdengar keributan dari dua orang peserta. Ternyata seorang wanita bernama Sebyok yang pernah bertabrakan dengan Gi-hun sedang dihajar oleh seorang pria bernama Doksu. Doksu tidak menyangka kalau dia akan kembali bertemu dengan anak buahnya yang sudah kabur. Tapi rupanya Gi-hun menyadari kalau wanita ini yang sudah mengambil uangnya. Jelas saja hal itu membuat Gi-hun langsung edan kepada Sebyok. Tidak lama para petugas datang untuk mengumumkan tentang permainan yang akan mereka mainkan selama 6 hari ke depan, di mana setiap harinya mereka akan memainkan permainan yang berbeda, dan yang menang akan mendapatkan uang yang sangat amat banyak sekali. Gi-hun lalu bertanya tentang jumlah hadiah yang akan didapatkan, hingga tiba-tiba ternyata jumlah hadiah akan diberitahu setelah permainan pertama sudah selesai. Singkatnya, mereka semua dibawa ke tempat permainan. Permainan pertama yang akan mereka mainkan adalah lampu merah, lampu hijau, di mana mereka harus bergerak ke garis finish dalam waktu 5 menit. Dan jika ada yang bergerak ketika lampu merah, maka mereka akan langsung dieliminasi. Hingga akhirnya permainan pun dimulai. Kokola kunci tiang bendera. Kokola kunci tiang bendera. Dan ternyata eliminasi yang dimaksud adalah dibunuh. Hingga tiba-tiba mereka yang takut membuat suasana menjadi kacau. Tapi hal itu adalah tindakan yang salah, dan justru malah membunuh mereka. Para peserta yang tersisa kembali diingatkan untuk tidak bergerak saat lampu merah. Dan terlihat seorang aki-aki yang sangat jago memainkan permainan ini. Hingga akhirnya mereka pun mengikutinya. Di saat peserta lain mulai maju, Gi-hun yang masih takut hanya diam saja. Sang-woo pun menyuruhnya untuk bergerak sebelum waktunya habis. Akhirnya dengan jiwa barbarnya, Gi-hun pun langsung bergerak. Satu persatu para peserta berhasil melewati garis finish. Sementara Gi-hun masih berjuang dengan sisa waktu yang hampir habis. Tapi tiba-tiba
Untung saja seorang pria bernama Ali dengan cepat menolong Gi-hun. Hingga akhirnya Gi-hun berhasil menyelesaikan permainan pertamanya. Sementara para peserta yang gagal tentu saja akan langsung dieliminasi tanpa rasa ampun sedikit pun. Dan ternyata permainan ini bertempat di sebuah pulau terpencil. Setelah menyelesaikan permainan pertama, para peserta kembali dikumpulkan. Dari 456 peserta, kini hanya tersisa 201 peserta saja. Mereka semua sangat ketakutan setelah apa yang terjadi di permainan pertama. Oleh karena itu, mereka semua sepakat untuk mundur dari permainan dengan cara melakukan voting. Tapi sebelum itu, salah satu petugas bilang, kalau sekarang hadiah yang sudah terkumpul lebih dari 25 miliar. Karena banyaknya para peserta yang sudah gugur dalam permainan. Dan jika memilih untuk mundur, maka mereka akan dipulangkan tanpa membawa uang sepeser pun. Tentu saja hal itu membuat sebagian peserta memilih untuk melanjutkan permainan. Tapi bagaimanapun juga, mereka harus tetap melakukan voting. Apakah akan melanjutkan permainan atau tidak? Hingga akhirnya voting pun dilakukan. Ketika kedudukan sama 100-100, kini tinggal si Aki yang belum memilih apakah akan melanjutkan permainan atau tidak. Hal itu membuat mereka yang ingin pulang menjadi was-was hingga akhirnya. Dan ya, tentu saja hal itu membuat mereka yang ingin pulang merasa senang. Setelah itu mereka semua dipulangkan ke tempat asal mereka masing-masing. Singkat waktu, pagi pun datang. Gi-hun pergi ke kantor polisi untuk melaporkan tentang permainan yang sangat berbahaya tersebut. Tapi ternyata polisi tidak percaya dan malah menertawakan si Gi-hun. Kemudian Gi-hun memberikan tiket permainan kepada polisi yang terdapat nomor teleponnya. Tapi kampretnya, ketika polisi tersebut meneleponnya, ternyata yang mengangkat adalah seorang wanita. Alhasil Gi-hun pun langsung diusir karena dianggap sudah membuat laporan palsu. Kemudian salah satu polisi bernama Junho merasa tertarik dengan tiket tersebut. Dirasa ada yang tidak beres. Junho lalu pergi ke kosan kakaknya yang sudah lama menghilang. Di sini Junho melihat sebuah kotak kecil. Ketika dibuka, ternyata kakaknya memiliki tiket yang sama seperti Gi-hun. Hal itu membuat Junho sangat yakin kalau kakaknya ada di tempat permainan tersebut. Sementara itu, ketika Gi-hun sedang bersama dengan Sang-woo, Gi-hun mendapat kabar kalau ibunya sedang dirawat di rumah sakit. Dan Gi-hun pun langsung pergi untuk melihatnya. Ternyata ibunya mempunyai penyakit diabetes yang membuat kakinya bengkak dan harus segera dioperasi. Tapi ibunya memilih untuk pulang karena tidak sanggup membayar operasi tersebut. Hal itu membuat Gi-hun merasa sedih karena ternyata dunia luar jauh lebih kejam daripada permainan tersebut. Karena bagaimanapun juga mereka semua akan tetap dikejar oleh Bang Emok untuk membayar hutang, yang membuat mereka semua merasa sudah putus asa. Karena pada akhirnya mereka akan mati di tangan Bang Emok. Hal itu membuat mereka semua berniat untuk kembali ke dalam permainan tersebut. Singkat waktu, malam pun datang lagi. Mereka semua berkumpul dan dijemput kembali. Tapi ternyata secara diam-diam, Junho mengikuti mobil tersebut. Junho berniat akan masuk ke dalam untuk mencari kakaknya yang hilang. Dengan cara masuk ke dalam mobil dan menghajar salah satu petugas untuk diambil bajunya agar bisa menyamar. Singkatnya, mereka semua dikumpulkan dalam keadaan masih pingsan untuk diganti pakaiannya dan juga mengumpulkan barang-barang mereka. Dan ternyata dari 201 peserta, hanya ada 187 peserta yang ikut kembali dalam permainan. Dan tentunya hadiahnya juga semakin bertambah. Singkat waktu, malam pun datang. Dengan menggunakan pisau, Sebyok mencoba untuk menyusup lewat ventilasi. Dengan bantuan Miryong, dia pun berhasil masuk ke dalam ventilasi tersebut.
Di sini Sebyok melihat para petugas sedang membuat sebuah gulali. Sementara itu Junho yang sedang menyamar merasa was-was karena takutnya penyamarannya terbongkar. Singkat waktu, pagi pun datang. Mereka semua dikumpulkan untuk melakukan permainan yang kedua. Sebelum itu, Sangwo bertanya pada Sebyok tentang apa yang sudah dia lihat tadi malam. Sebyok menjelaskan kalau dia melihat para petugas sedang membuat sebuah gulali. Dan dia sangat yakin bahwa permainan kali ini tentang gulali. Mendengar hal itu, Sanwo langsung teringat tentang permainan masa kecilnya, di mana gulali tersebut dicetak bulat dengan bentuk yang berbeda. Nantinya mereka harus mengikis gulali tersebut sesuai bentuknya. Di sini mereka harus memilih salah satu simbol yang ada di depan mereka. Dan tentu saja Sangwo yang sudah tahu langsung memilih simbol segitiga, karena bentuk ini adalah yang paling mudah dari bentuk yang lain. Sementara Gihun dan teman dekatnya yang tidak tahu malah memilih bentuk yang paling sulit. Dan yang lebih kampretnya lagi, Sangwo dengan sengaja tidak memberitahu teman dekatnya tentang permainan ini. Dan mereka diberi waktu 10 menit untuk menyelesaikan permainan kali ini. Dan tentu saja mereka yang gagal akan langsung dieliminasi. Hal itu membuat mereka semakin berhati-hati. Mereka yang memilih bentuk segitiga dan juga bulat bisa dengan cepat berhasil menyelesaikannya. Tapi beda halnya dengan mereka yang memilih bentuk yang sulit. Ditambah lagi mereka dikejar dengan waktu yang semakin menipis. Dan frontman dengan sangat santai melihat para peserta yang tereliminasi. Di sini Gihun merasa was-was. Selain dikejar dengan waktu, dia juga harus menahan rasa takutnya karena setiap detiknya banyak peserta yang gugur. Dengan suasana hati yang campur aduk, tiba-tiba keringatnya ngecelak di atas gulali tersebut. Dan akhirnya Gihun pun baru sadar kalau ternyata gulali tersebut meleleh. Dan dia pun langsung menjilati gulali tersebut seedan-edannya. Ternyata aksinya itu dilihat oleh para peserta yang lain. Tanpa loba mikir mereka pun langsung mengikutinya. Hingga akhirnya Gihun dan yang lainnya berhasil menyelesaikan misi dengan sangat sempurna. Tapi ada salah satu peserta yang gagal dan langsung melawan petugas. Hingga tiba-tiba dengan barbarnya para petugas yang lain langsung menghabisi peserta yang gagal agar mereka tidak melawan. Peserta ini menyuruh petugas untuk membuka topengnya. Tapi ternyata tindakan itu membuat frontman sangat marah dan langsung menembaknya. Karena para petugas sudah membuat perjanjian untuk tidak membuka topeng dan juga merahasiakan identitas mereka dalam permainan.